Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Kamis 7 Desember 2023. Sari berita, tiba di Kabupaten Nagekeo menggunakan helikopter Selasa pagi, Presiden Jokowi langsung melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Bendungan Mbai. KPU Flores Timur siap membuka kesempatan kerja dengan merekrut panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, tim pemutakhiran data pemilih dan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan petugas keamanan dan ketertiban TPPS. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada Selasa 5 Desember 2023. Kunjungannya ke pasar tersebut antara lain untuk mengecek harga kebutuhan pokok yang ada di sana. Laporan Rosa Dalima. Alhamdulillah. Lega, Pak? Lega. Dan sesuai dengan apa yang hanya lihat di pokok sudah puas. Ini langsung hari sudah puas. ini. Pegang tangan cium. Saya puas ini hari. Memang orang tua kami. Bahagia betul. Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan jika sejumlah harga bahan pokok yang ada di Pasar Danga tergolong bagus jika dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa. Salah satunya adalah harga cabai yang masih berada di harga Rp50.000 per kilogram. Presiden Jokowi mengatakan harga bawang merah yang dijual di pasar tersebut masih tergolong lebih murah, yakni kisaran Rp15.000 per kilogram. Dia menilai hal tersebut dikarenakan produksi kedua bahan pokok tersebut cukup baik di Kabupaten Nagekeo. Saya ke Pasar Danga di Kabupaten Nagekeo ini untuk ngecek itu. Tapi saya senang, lihat tadi cabai yang di Jawa sekarang harganya 80 sampai 100. Di sini hanya 50.000. Yang kedua bawang merah juga di Jawa 24.000, 26.000, di sini 15.000. Karena memang produksinya menurut saya baik. Produksi bawang merah ada ditanam di sini, cabai rawit juga ditanam di sini sehingga harganya betul-betul harga yang baik. Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Presiden juga turut membagikan sejumlah bantuan dan sembako kepada masyarakat dan pedagang yang ada di sana. Presiden pun membeli sejumlah produk yang dijual oleh pedagang di Pasar Danga, salah satunya mangga. Ibu Martina, pedagang mangga, mengaku sangat senang karena Presiden membeli jualannya. Saya terima kasih kepada Bapak Presiden karena ini hari tidak sangka-sangka Bapak Presiden memberi saya rezeki, karena mungkin tadi malam saya novena untuk Bapak Presiden yang datang. Semoga Bapak Presiden bisa memberi saya rezeki lewat usaha-usaha saya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba di Pasar Danga kurang lebih pukul 10 WITA dan disambut meriah oleh masyarakat yang telah berkumpul di sekitar pasar. Ketika memasuki kawasan pasar, terdengar juga alunan musik ndoto yang merupakan alat musik tradisional Nagekeo mengiringi peninjauan Presiden di pasar tersebut. RRI Rosa Dalima melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan kawasan Meeting Incentive Conference and Exhibition MICA Golomori Convention Center GMCC Kabupaten Manggarai Barat Kamis pagi. GMCC diharapkan akan menjadi magnet baru pariwisata di Indonesia Timur dan menciptakan dampak positif perekonomian lokal. Erick Thohir mengatakan GMCC adalah kawasan Meeting Incentive Conference and Exhibition MICE yang dikembangkan dibangun oleh member Engineering Group, yakni PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation ITDC yang selama 50 tahun telah mengembangkan dan mengolah kawasan pariwisata di Nusa Dua Bali. Pengembangan di Golomori menjadi penugasan ketiga oleh pemerintah kepada ITDC melalui penyertaan modal negara PMN tahun 2021 setelah pengembangan kawasan ekonomi khusus
KEK Mandalika di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB di tahun 2014 hingga saat ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan GMCC merupakan destinasi MICE yang menarik dibangun dengan standar internasional. Menurutnya, GMCC bukan sekedar sarana MICE baru tetapi juga simbol komitmen kami untuk meningkatkan infrastruktur dan daya tarik pariwisata di Indonesia Timur. Dengan keindahan alam yang dikelilingi bukit dan pantai yang mempesona, GMCC juga dilengkapi dengan fasilitas unggulan dan dilengkapi dengan beach club, observation deck dan dermaga kayu yang menghadap langsung ke Pulau Rinca, bagian dari Taman Nasional Komodo yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dalam rangka persiapan menuju pemilu 2024, KPU Flores Timur siap membuka kesempatan kerja dan merekrut panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, tim pemutahiran data pemilihan dan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan petugas keamanan dan ketertiban TPPS. Laporan Veranda Garus. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS dimulai tanggal 11 Desember 2023 dan akan ditutup pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana jadwal pembentukan KPPS sesuai keputusan KPU Republik Indonesia nomor 476 tahun 2023 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Demikian disampaikan Ketua KPU Flores Timur Cornelis Abon kepada RRI Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Dia menjelaskan untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di 852 tempat pemungutan suara TPS pada hari H Pemilu Nasional 14 Februari 2024, KPU Flores Timur akan merekrut sebanyak 7.668 orang petugas di TPS. Petugas TPS tersebut terdiri dari 5.964 petugas, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang direkrut melalui jalur mandiri, dan 1.704 petugas keamanan dan ketertiban TPS melalui usulan pemerintah desa atau kelurahan. Masing-masing tempat pemungutan suara itu nanti akan dipimpin pemungutan suaranya oleh petugas yang disebut dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu ada sejumlah 7 orang, kemudian mereka disupport oleh petugas keamanan dan ketertiban tempat pemungutan suara sebanyak 2 orang. Jadi secara umum masing-masing tempat pemungutan suara itu akan dihandle, akan dikelola, akan dipimpin oleh 9 petugas kami di TPS. Selanjutnya, selain 7.668 petugas di TPS, saat ini ada sebanyak 190 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 19 kecamatan. Di dalamnya termaksud 38 tenaga pendukung dan 1.500 orang panitia pemungutan suara tingkat desa atau kelurahan. Selain itu, di TPS akan ditugasi Bawaslu, para pengawas TPS, dan partai politik peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon perseorangan DPD mengirimkan para saksi untuk memastikan penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara berjalan sesuai norma regulasi yang berlaku dan memastikan pesta demokrasi berjalan semarak. Dalam proses perekrutan itu, pihaknya sudah menyiapkan beberapa persyaratan, salah satunya wajib vaksin 2 kali bagi para pelamar. Kita selesai administrasi, nanti kita dibantu oleh teman-teman di lapangan, yaitu panitia pemungutan suara begitu. Nanti kita berharap proses ini akan selesai nanti di tanggal 24 Januari. Kita sudah melakukan penetapan petugas kita di lapangan, KPPS maupun petugas keamanan dan ketertiban, sehingga tanggal 25 Januari nanti itu kita mengesahkan mereka dengan melantik beliau-beliau ya. Ketika pelantikan, kita kemudian mempersiapkan mereka untuk menuju fungsi peran tanggung jawab mereka di KPPS dengan melakukan bimbingan teknis atau latihan-latihan bagaimana KPPS mengelola pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sebelum bertugas pada hari H pemilu di TPS, seluruh petugas KPPS akan dibekali tata cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan penggunaan aplikasi Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi berbasis Android sebagai alat bantu untuk menghadirkan transparansi perhitungan suara di TPS, kemudian akses hasil pemilu oleh halayak. RRI Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Pemerintah Kabupaten Ende diminta perbaiki infrastruktur jalan pantai selatan di wilayah Kecamatan Dona karena kondisi sampai saat ini sangat prihatin. Laporan Rovinus Vula. Ruas jalan pantai selatan menghubung sejumlah desa di wilayah Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Kondisi hari ini sangat memprihatinkan karena beberapa titik khusus menuju desa Wolotopo, Ngalopolo mengalami rusak dan butuh perhatian intervensi keseriusan dari pemerintah daerah untuk menangani. Selain itu, kondisi jalan menuju desa Wolokota yang barusan selesai dikerjakan, jika tidak dilakukan upaya peningkatan maka dipastikan akan rusak berat. Ruas jalan pantai selatan yang jaraknya tidak jauh dari kota Ende dari Tangga Alam menuju kampung adat Wolotopo seakan tidak tersentuh dan perhatian serius dari pemerintah. Kondisi sangat prihatin di beberapa titik karena ruas jalan tersebut tidak jauh dari bibir pantai. Mewakili masyarakat dari wilayah pantai selatan, anggota DPRD Ende dari fraksi Nasdem, Petrus V mengatakan terkait infrastruktur jalan pantai selatan wilayah Kecamatan Dona sudah berulang kali dari fraksi Nasdem angkat baik melalui rapat dengar pendapat maupun dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ende. Sementara dalam jawaban pemerintah, ruas jalan tersebut sudah masuk dalam prioritas utama dan direncanakan akan dieksekusi pada tahun 2024 mendatang. Petrus V mengatakan di masa jabatan akhir Bupati dan Wakil Bupati Ende dalam rapat paripurna pada akhir November lalu, fraksi Nasdem kembali mengangkat persoalan ruas jalan pantai selatan dan jawaban pemerintah tetap sama bahwa infrastruktur jalan pantai selatan akan diperhatikan pada tahun depan. Kemudian saya juga ingatkan bahwa jalan itu menjadi jalan utama ya untuk akses dari pantai selatan. Nah, ketika musim barat tiba, gelombang laut sampai ke badan jalan, sehingga akses pantai selatan pada bulan-bulan tertentu pada musim-musim barat terputus, dan ini memang kita akan serius berbicara. Petrus V menegaskan pemerintah harus benar-benar serius untuk memperhatikan karena memang sudah 78 tahun Indonesia merdeka, infrastruktur jalan wilayah selatan Kecamatan Dona sangat buruk sehingga perlu disikapi secara serius oleh pemerintah. Diharapkan dengan PLT Bupati yang akan dilantik pada 31 Desember 2023 dapat memperhatikan ruas jalan pantai selatan di wilayah Kecamatan Dona. Selain itu, ruas jalan tersebut dekat bibir pantai ketika musim barat tiba selalu tergerus oleh abrasi laut karena hempasan gelombang laut yang cukup ganas hingga ke badan jalan. Akses transportasi pada bulan tertentu di musim barat terputus dampak dari kerusakan badan jalan pada titik tertentu. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Kemeriahan Festival Onebe yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo yang diselenggarakan selama 3 hari perkarya kearifan budaya Nagekeo. Laporan selengkapnya, Lady Badin. Kemeriahan Festival Onebe yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo yang terselenggara selama 3 hari, yakni dari Selasa 5 Desember 2023 hingga Kamis 7 Desember 2023 ini diharapkan bisa memperkaya kearifan budaya lokal Nagekeo dan sekaligus mengangkat tradisi lokal tersebut untuk dipertunjukkan sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif masyarakat. Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do kepada RRI mengungkapkan lewat Festival Onebe ini, kekayaan budaya lokal seperti menenun dan menganyam yang menjadi warisan budaya leluhur bisa menjadi kekuatan di sektor pariwisata sebagai salah satu potensi daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat kabupaten tersebut. Kita tadi yang utama ya sesuai dengan parekraf ini, ya, ekonomi kreatif ini tadi yang pertama, berbicara betul mengenai devisa yang dihasilkan oleh prestasi peninggalan leluhur kita, yaitu keterampilan mereka menenun dan menganyam. Ini belum menjadi gagasan kami para pemimpin melihat bahwa ini satu peluang besar. Nah, kita menganyam dan menenun itu keterampilan masyarakat kita. Nah, sebelum terlambat, generasi kita yang baru ini memang harus kita libatkan. Dan saya mengharapkan melalui media massa, media berbagai platform, bisa menyebarluaskan ini. Johannes Don Bosco Do juga mengharapkan dukungan media dan masyarakat dalam mendukung serta mensosialisasikan keunikan potensi budaya menenun dan menganyam ini, sekaligus melestarikan tradisi tersebut ke generasi muda sebagai pewaris budaya.
Flores, NTT melihat ini sebagai aset modal besar kita yang kita tidak perlu kerja keras. Ini hanya kita kembalikan anak-anak muda kita melatih, tadi saya bilang motorik halusnya. Jadi mulai dari bagaimana melatih mereka dari PAUD, SD, ya, motorik halus ini jalan dengan baik. Ini akan hidup dan ini akan memberikan nafkah besar. Dan ini adalah produk individual. Baru-baru kami punya pelatihan menganyam ini dari 35 orang. 35 orang itu 22 laki-laki. Mereka sampai habis. Nah, dalam Merdeka Belajar ini sebetulnya guru komunitas lokal ini memilih di sekolah atau pendidikan itu sebetulnya maknanya bagaimana dia bisa mengelola, mengenal dan mengelola lingkungannya untuk kesejahteraan. Nah, kalau itu tidak nyampe berarti ada yang salah dengan sekolah. Bupati Nagekeo juga mengungkapkan dukungannya untuk memasukkan tradisi menenun dan menganyam ini di kurikulum Merdeka Belajar, sehingga kemampuan generasi muda terasah sejak dini sekaligus menjaga warisan budaya lokal untuk terus hidup dan berkembang di generasi selanjutnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita edisi Kamis 7 Desember 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.